Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki komitmen nyata dan sungguh-sungguh untuk memajukan sektor industri dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran memiliki fokus untuk mengembangkan IKM dan UMKM, tak hanya naik kelas nasional, bahkan hingga level mancanegara. Sebagai penyangga Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran memiliki nilai sangat strategis. Laju pertumbuhan sektor industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah di Bumi Andan Jejama sangatlah pesat. UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di kala krisis dan terbukti menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Potensi IKM dan UMKM ya, jadi ada industri kecil menengah dan usaha kecil menengah atau mikro. Jadi potensi Pesawaran cukup besar, potensi IKM kita lebih kurang sekitar ada 2.273 IKM, terdiri dua macam, ada agro dan non-agro. Ini artinya ada makanan dan kerajinan. Jadi lebih banyaknya kita fokus, dua-duanya kita bina, tapi lebih banyak promosi sekarang ini terkait makanan. Ini yang sedang kita galakkan, termasuk juga kerajinan. Nah, ini ada beberapa produk, beberapa IKM yang sudah tumbuh, ya. Kita bina, kita promosikan, sehingga alhamdulillah ya, Pesawaran untuk di tingkat Provinsi Lampung sudah cukup diperhitungkan ya daripada IKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Pesawaran. Dinas Perindak karena tergabung di dalamnya ini ada Dekranasda yang di bawah kepemimpinan ketua adalah Ibu Nanda Indira langsung sebagai ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah syukur perhatian beliau terhadap pelaku-pelaku IKM dan UMKM Pesawaran cukup bagus sekali. Terbukti beberapa event-event nasional bahkan internasional kita bisa hadir dan ikut, bahkan kita bisa menjuarai. Kemudian perhatian kita terhadap pelaku-pelaku pengembangan, kita buat pelatihan, kemudian kita bawa mereka untuk studi tiru, studi banding, magang, kemudian juga kita bantu peralatan sesuai dengan kebutuhan daripada pelaku usaha yang dia perlukan. IKM itu apa yang diperlukan peralatannya? Tentu alat produksi yang kita bantu. Mungkin itu. Sementara masih banyak ya kegiatan-kegiatan lain selain kemudahan-kemudahan perizinan ya, kita bantu fasilitasi mereka. Banyak warga Kabupaten Pesawaran sudah menekuni IKM dan UMKM. Mereka menggeluti banyak sektor, mulai dari sektor kuliner, fashion, kerajinan, industri pengolahan, dan banyak lainnya. Disperindak memiliki komitmen untuk mendorong maju usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, ataupun rumah tangga. Potensi UMKM dan IKM sangat besar, mencapai 2.000 lebih, meliputi jenis makanan dan kerajinan. Ada dua ya, IKM UMKM ada agro dan agro. Jadi prestasi yang sudah kita peroleh banyak sekali, terutama ini terkait dengan kerajinan. Kita ada sulam, ada tenun, dan tapis. Kalau tapis untuk Provinsi Lampung nggak asing, memang Lampung. Tapi Pesawaran ada ciri khas. Ada sulam jelujur dan tenun talam. Ini adalah ciri khas keunggulan Kabupaten Pesawaran. Dan alhamdulillah ini sudah sampai go internasional. Ya, boleh nanti dilihat di kelompok pelaku pengrajin langsung yang ada di Desa Sungai Langka, bagaimana aktivitas kegiatan ibu-ibu bisa menghasilkan sulam tenun yang cukup bermutu. Kemudian dari makanan. Ini tadi sampaikan. Masih banyak pelaku UMKM kita, IKM kita, yang mungkin kawan-kawan dari Radar TV sudah berkunjung langsung kepada pelaku kegiatan langsung, melihat bagaimana mereka berproduksi. Nah ini kita bangga, tidak kalah saingan. Inilah terus kita galakkan, bahkan beliau-beliau ini setiap ada event-event nasional, bahkan ini bisa internasional sudah kita kirim.
hasil produksi mereka. Dan ini menjadi satu kebanggaan. Kita bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, kemudian pelaku kegiatan usaha ini alhamdulillah ya, tiap hari terus berkembang, penghasilan bisa meningkat, sehingga ya secara ekonomi sangat membantu daripada kelompok-kelompok itu. Nah, itu yang upaya-upaya ya terus kita promosikan ya. Kalau tingkat nasional yang pasti kita ikuti ya, ada Krianusa dan Inakra ya. Itu yang resmi oleh pemerintah. Kemudian kalau di Provinsi Lampung ada Lampung Fair ya, atau apa itu bunyinya sekarang ini, ya Lampung Fair lah kalau sebutan zaman dulu ya. Itu tiap tahun kita kirim pelaku-pelaku. Bahkan masih banyak lagi ya pelaku-pelaku IKM UMKM yang sedang kita bina, dan kami yakin ini bisa go internasional juga. UMKM merupakan pondasi perekonomian masyarakat Indonesia karena mampu membangkitkan sektor ekonomi. UMKM berperan penting dalam mendorong perekonomian negara, menciptakan lapangan kerja, dan menambah jumlah usaha. Harapan kami, terutama para pelaku usaha IKM dan UMKM, ayo terus kita bekerja sama, bagaimana kita mengembangkan, karena pesawaran banyak sekali potensinya, baik sumber daya alamnya cukup melimpah, kemudian sumber daya manusia juga cukup banyak, kemudian secara geografis ya, Pesawaran adalah penyangga ibu kota provinsi. Tempat wisata kita ada di Provinsi Lampung, salah satu unggulan ada di Pesawaran ya. Kemudian secara geografis saya sampaikan tadi, kita adalah penyangga ibu kota provinsi ya kan. Pastilah pertumbuhan ekonomi cukup banyak, cukup besar. Terbukti banyak sekali sekarang turis-turis lokal maupun luar negeri berkunjung ke Pesawaran. Bahkan pertumbuhan penduduk cukup padat juga, khususnya di Kecamatan Tutatan dan Teluk Pandan ya. Berdiri perumahan-perumahan klaster-klaster, artinya ini juga menambah ya daripada kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang perekonomian ya. Karena insya Allah mudah-mudahan banyak. Nah, oleh sebab itu kami sedang terus menggali dan mendata para pelaku usaha IKM dan UMKM yang masih banyak sekali di tingkat-tingkat desa, di kecamatan yang belum terdaftar di Dinas Perindak ini. Oleh sebab itu saya dengan jajaran saya di bawah binaan Pak Bupati, Pak Jendri Ramadoda dan Ibu Ketua Dekranasda, kami terus menggalakkan. Setiap tahun kami adakan pelatihan, kemudian kami adakan rakor, kemudian sedang mendata terus bagaimana kita mengklasifikasi, memfilah-filah jenis-jenis usaha yang ada. Ini kan banyak sekali jenis usaha-usaha yang ada di Kabupaten Pesawaran. Ini sedang kita filah-filah untuk kita terus kembangkan ya. Karena kami yakin sekali pasti bisa maju Kabupaten Pesawaran para pelaku-pelaku IKM UMKM ini. Perhatian dan proses pembinaan dilakukan secara terencana, mulai dari pembelajaran, studi banding, studi tiru, hingga pemberian bantuan peralatan produksi. Perhatian dan pembinaan ini juga melibatkan pihak ketiga. Salah satunya adalah Bank Indonesia. Selain memfasilitasi pelatihan dan pemenuhan standarisasi produksi, para pengrajin ini juga kerap diajak untuk menggelar pameran bersama di sejumlah kota besar di Indonesia.
pelaku usaha kita sangat terbantu sekali oleh pihak-pihak ketiga ya. Tentu kalau berharap dana pemerintah saja tidak mungkin mencukupi. Saya bilang tadi, pelaku usaha IKM yang sudah terdaftar saja ada 2.233 pelaku usaha IKM dan UMKM pesawaran. Pasti ini tidak akan mampu kalau sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kami bersyukur beberapa pihak rekanan, pihak ketiga yang sudah peduli membantu, baik itu BUMN, BUMD, bahkan instansi vertikal, pihak swasta sudah turut membina dan mempromosikan, memberikan bantuan. Contoh saya sampaikan tadi, hari ini Bank Indonesia sedang membawa pelaku IKM kita untuk belajar keluar. Nah, kemarin sudah kita berikan sertifikat kita bantu pemberian perizinan yang kita fasilitasi. Nah, mudah-mudahan ini ya pihak-pihak ketiga ya baik investor dari luar lebih banyak lagi melirik usaha-usaha di pesawaran. Saya sampaikan lagi contoh sekarang kita sedang bagaimana kita lebih menggiatkan lagi minyak asiri ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Minyak asiri ada di Padang Cermin. Kita potensi besar sekali ya. Di wilayah pesisir pala itu sangat besar penghasilan kita. Kemudian ditambah lagi kita sudah sedang menggalakkan gula semut. Karena potensi banyak sekali, besar sekali. Gula aren itu cukup besar di pesawaran. Jadi mudah-mudahan ini perlahan ya, ini mulai kelihatan geliat daripada usaha-usaha IKM ini. Kemudian tadi pagi saya ketemu dengan pelaku usaha tiwul atau oyek ada Negeri Katon. Mereka sudah berproduksi, ya, berproduksi terus. Nah ini sedang kita data, kita belum lihat bentuk lembaganya seperti apa. Tapi menurut informasi mereka sudah berbentuk kelompok IKM dan UMKM sudah terbentuk. Nah tinggal persyaratan perizinan mungkin secara administrasi yang perlu terus kita bina, bagaimana mereka bisa dapat peluang. Kemudian ditambah lagi di Wairatai, mereka sudah sekarang ini pisang, ada produksi tepung pisang yang sudah berproduksi sangat bagus sekali. Bahkan ini untuk di Provinsi Lampung baru ada di Pesawaran. Dan mudah-mudahan ini terus kami galakkan, kita bina, kita promosikan. Nanti kalau memang masih perlu dukungan penganggaran dari Pemda Pesawaran, pasti Dinas Perindustrian Perdagangan akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain untuk terus membantu mengembangkan usaha IKM dan UMKM yang ada di Pesawaran. Jalan panjang dilalui para pengrajin tenun Sulam Jelujur. Cikal bakal produksi kain khas Kabupaten Pesawaran ini dimulai pada tahun 2000. Diawali dari kelompok perempuan pengrajin tapis yang kemudian dikenalkan dengan tenun Sulam Jelujur. Di bawah tangan dingin seorang desainer kondang bernama Aris, mampu mengubah nasib para pengrajin di kawasan Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedung Tataan. Tenun Sulam Jelujur ini kini menjadi salah satu trademark Kabupaten Pesawaran. Dalam pameran skala nasional dan internasional, produk tenun Sulam Jelujur sudah dikenal oleh artis, sosialita,
hingga desainer mancanegara. Kita awal mulanya itu ada 100 orang, itu 2015. Nah, dari tahun 2020-an kita tinggal 30 orangan yang tersisa. Untuk tenunnya, kita ada pengrajin laki-lakinya 2 orang. Kalau tenunnya kita cuma ada di sini. Terus kalau yang buat pengrajinnya, kita di rumah masing-masing, kecuali kalau ada kegiatan atau acara pertemuan gitu baru kita ngumpul jadi satu di sini. Kalau dari Pemda kita biasanya kayak tahun kemarin ada studi banding. Tahun kemarin itu kita diajak ke Garut. Terus tahun ini studi banding lagi ke Tasik. Kita lebih mendalami materi lagi dari pelatihan yang di sini kemarin. Nah, di sana kita mendalami supaya lebih jelas dan ngerti lagi tentang tenunnya. Kalau pameran kita sering diajak juga sih ke Senayan. Terus kemarin itu kita diajak kerjasama juga sama BI. Alhamdulillah bisa lebih lancar lagi ininya. Kemarin terakhir pameran di Palembang ya. Produk kita ini keseringannya itu terjualnya kebanyakan di luar negeri Pak peminatnya. Kalau di Jakarta ya alhamdulillah ada, antusiasnya juga bagus. Cuman karena pengaruh harga juga kayaknya Pak. Jadi orang bagus suka gitu tapi jarang yang ngambil. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu.
nih dah usaha tapis di galeri ini maju Pak dah kira-kira dah. Alhamdulillah dan kan tapis kakak mulai syukur kita dari Pak kan tadi mulai katong mulai belajar di kabupaten kan lajang-lajang di setiap daerah. Iya Mi, kan galeri kamu kan kata untuk media. Maksudnya ada teman-teman di tempat jangan mengaji tetap konsisten. Kan yang kita bisa konsisten yang ini tapis dari jadi saya akan pesanan seraningnya ini mencapai 200 piece tapis lilit Bali. Nah ini kan harus benar-benar kamu telah teman kabar ini nanti cacat ya maksud lagi. Ini kamu sampai di galeri ya nih. Iya makasih dah ya. Mudah-mudahan lancar. Para perempuan di negeri Katon ini terkenal cukup piawai menghasilkan kain tapis berkualitas. Bahkan sejak era 80-an, mereka sudah mulai memproduksi dan menjualnya di salah satu pengepul di Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang. Melihat potensi ini, Redawati, seorang perempuan kreatif, mulai mengorganisir para pengrajin. Diawali sejak 10 tahun silam, berkat ketekunan, keuletan, kedisiplinan, serta pembelajaran kepada para perempuan pengrajin. Proses produksi di rumah tapis, ini kita prosesnya dari pembuatan bahan yang paling kecil ya, yaitu selendang, terus souvenirnya, terus sampai tapisnya. Nah, kita ini sekarang kebanyakan mengejar pesanan-pesanan dari luar. Contoh kayak rok lili itu, rok tapis dari Bali itu sampai hampir 170-an yang sudah masuk ke kita, yang memang sekarang sudah dibuat oleh ibu-ibu pengrajin yang ada di Desa Negeri Katon, khususnya pengrajin Jejamaha. Menjadikan kawasan Kecamatan Negeri Katon ini dikenal sebagai sentra industri tapis. Kini, sudah terbangun megah sebuah rumah panggung yang dijadikan kantor, workshop, dan galeri produk. Selain menjual secara offline, galeri tapis ini memasarkan aneka produknya secara online atau dalam jaringan. Belum lagi, jika ada pesanan khusus, baik untuk event tertentu atau untuk kebutuhan rancangan produk fashion. Oke, yang tetap itu 50-an dan yang tidak tetap itu banyak ya, karena saya terkadang mendadak itu pesanan banyak nih. Sandai contoh kayak dulu waktu sama Ibu Wagub itu pernah pesen dalam 3 hari 700 piece selendang gitu.
oke saya siap gitu. Jadi kita buat, otomatis kita sudah pengrajin tuh harus standby nih, punya kamu udah sekian gitu. Jadi itu mereka sudah mengerti lah itu karena sudah terbiasa. Setiap pengrajin memiliki kualifikasi keterampilan membuat kain tapis berbeda-beda. Dari diversifikasi kerajinan ini, banyak menghasilkan varian tapis yang sangat unik dan menarik. Menjaga kualitas kita harus kontrol terus. Saya buatkan grup, seandainya saya ini ada tapis ini, tapis lilit ini, tapis Bali ini, tapis ini, saya ada grupnya. Jadi saya karena nggak bisa mungkin saya keliling satu persatu, jadi saya harus ada grup itu. Saya melihat ini kurangnya ini loh, harus ditambah ini tambah ini gitu, kurang ini kurang itu gitu. Jadi selain kelompok-kelompok yang lain, ketua-ketuanya yang keliling, kita juga harus ada kontrolnya sendiri. Pembinaannya sejauh ini ya alhamdulillah cukup baik, cukup support kita. Intinya kita juga dipermudahkan segala akses gitu. Jadi kita juga sering ikut pameran, ataupun kita juga sering diajak lah intinya untuk pelatihan-pelatihan, dan itu juga ya kita kasih ke pengrajin-pengrajin yang memang yang mereka butuhkan gitu, apa yang mereka selama ini butuhkan, karena pengrajin kita ini kan sudah banyak nih, jadi bergantian, kadang-kadang ini kelompok ini, kenapa takutnya mereka cemburu sosial sih seperti itu. Harapan saya ke Dinas Perindak Kabupaten Pesawaran, ayo loh, ini banyak banget, intinya UKM tapis khususnya ya banyak banget, jangan hanya sekedar 1-2 aja gitu ya, yang lain itu yuk dirangkul lah semua gitu, biar merasakan manfaatnya. Ada Disperindak yang mengayomi UKM-UKM yang di bawah ini seperti itu.
Sebelum industri makanan ringan keripik booming seperti di Bandar Lampung, rupanya sejarah kuliner keripik berbahan buah-buahan seperti nangka, pisang, singkong, talas, dan aneka olahan lainnya dimulai dari sebuah rumah di Jalan Sukadamai, Desa Cipadang, Kecamatan Gedung Tataan. Jika Anda pernah mencoba keripik dengan merek Pandan Alami, di sini tempat produksinya. Hebatnya, usaha makanan ringan ini dirintis sejak tahun 1997 saat wilayah ini masih masuk Kabupaten Lampung Selatan. Muhadi, sang owner bersama istrinya, berani meninggalkan zona nyaman untuk menggeluti usaha keripik. Jadi bermula dari pertengahan tahun 97, saya dan keluarga, tentunya waktu itu masih keluarga baru, lalu menentukan langkah masa depan. Saya waktu itu sebetulnya sudah punya profesi, tapi saya memutuskan langkah sendiri. Saya perwira swasta membuat keripik dari buah nangka. Kira-kira pertengahan tahun 97 waktu itu. Harapannya memang langsung jaya, tapi namanya perjalanan waktu. Kenapa Tuhan kasih banyak kendala? Rupanya Tuhan punya rencana lain untuk supaya kita bisa bercerita tentang terhadap generasi kita bahwa ternyata membina suatu usaha itu tidak gampang. Gampang memulainya, tapi sulit mempertahankan sampai hari ini. Tapi alhamdulillah meskipun banyak tantangan, banyak ujian, banyak hambatan, Panda Alami dari pertengahan 97 dengan registrasi pertama 1998 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Selatan waktu itu, alhamdulillah sampai hari ini meskipun beberapa waktu yang lalu diterjang corona nyaris hampir lumpuh, dan alhamdulillah sampai hari ini pelanggan-pelanggan Panda Alami masih kembali percaya kepada kita dan kita masih diberi kesehatan sehingga bisa meneruskan usaha. Dari terjadinya krisis ekonomi berkaitan dengan corona, alhamdulillah Panda Alami waktu itu kami mengadakan ekspansi, kami mendekatkan diri kepada pembina kita di pusat dan di provinsi, dan alhamdulillah 2019-2021 kita dapat sertifikasi pertama ACCP yang satu-satunya untuk makanan ringan sejenis ini di Pesawaran, yang insya Allah bisa jadi kebanggaan Pesawaran sampai hari ini dan kedepannya nanti. Dan sampai bulan ini tahap kedua, dan pengembangan HACCP yang tahap kedua ini alhamdulillah dibantu dengan BI, Bank Indonesia dengan cabang Provinsi Lampung.
secara umum dari hasil HACCP itu memang sudah tidak usah diragukan lagi karena higienitas tempat kita produksi sudah memenuhi standar yang diterapkan, dan insya Allah aman, lebih-lebih kita bisa mendapatkan bayar lagi lah. Alhamdulillah sempat waktu itu kita kirim ke Inggris, ke Inggris ya, terus ke Korea, sempat berapa kali, lebih dari 4 kali lebih, terus ke Australia, dan tahun-tahun terakhir lewat kemitraan ada salah satu rekanan kita yang produknya kita punya. Alhamdulillah bisa ekspor ke Malaysia juga. Justru harapan masyarakat khususnya di lingkup UKM, perhatian khusus tidak mesti harus, tapi minimal dari dinas-dinas terkait sering-sering berkunjung untuk mengadakan pembinaan secara real, secara langsung, dan untuk memotivasi UKM-UKM yang lain supaya bisa bangkit, membantu perekonomian negara, daerah, dan keluarga. Saat ini di Panda Alami terbagi dari 3 sesi. 3 sesi yang pertama di tempat kita produksi itu sekitar 16-17 karyawan. Itu 3 di divisi operator vacuum prying, itu yang 5-8 orang di pengupasan, dan 5 lagi di penggorengan. Selebihnya itu di Jayana Keripik dan di Lanting Mas Gendut, karena itu bagian dari marketing kami di 2 tempat. Insya Allah dengan harapan seperti itu bisa memajukan Panda Alami. Menariknya, kali pertama produksi yang dihasilkan adalah keripik nangka. Jatuh bangun usaha ini terus dihadapi dengan lapang dada, mulai dari krisis ekonomi tahun 1998, 2008, dan pandemi COVID tahun 2019. Selain dari pemerintah daerah, campur tangan pihak ketiga seperti Bank Indonesia Provinsi Lampung turut memberikan andil, misal dengan sertifikasi tahap 2 untuk menghasilkan produksi yang layak, higienis, dan memenuhi standar internasional tentunya. Di rumah produksi Panda Alami ini mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Mulai dari menampung hasil panen dari petani, melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja.
Ruang produksi juga didesain secara steril dengan mengedepankan standar operasional prosedur atau SOP. Produk panda alami ini juga sudah dikenal di mancanegara, seperti Inggris, Korea, dan Australia. Seiring perkembangan zaman, produksi panda alami ini dipasarkan secara online melalui sejumlah platform. Untuk pemasaran online itu kami termotivasi dari waktu COVID kemarin, karena banyak toko-toko offline yang terpaksa tutup karena sepi. Jadi dari situ kita ngembangin pemasaran ke digital, ke online, khususnya di TikTok Shop. Alhamdulillah ini udah tahun kedua, udah berjalan lancar dan konsisten. Untuk selain TikTok ada juga kita pengembangan di Shopee. Di Shopee juga ada. Terus sementara dua itu sih Pak. Sementara dua itu belum kita jajaki lagi. Platform-platform yang lain kayak Tokopedia yang lain belum kita jajaki. Masih di Tokopedia yang paling dominan. Ya, salah satu strategi kita selain menggandeng banyak afiliator, karena itu sangat membantu sekali, kita juga adakan live. Live itu 6 jam setiap harinya supaya kita bisa interaksi langsung sama pelanggan. Buat pelanggan yang pengen nanya-nanya seputar produk atau harga bisa langsung join live di akun kita nanti di Zayana dan di Lampung Mas. Alhamdulillah untuk penjualan online sendiri di 1 tahun terakhir ini jadi andalan utama kita untuk di Panda Alami, karena bisa mengisi di 70-75% pemasaran Panda Alami, sisanya offline. Bahkan penjualnya mencapai 70% disbanding penjualan offline yang hanya 30% saja.
Melihat aneka produk Vista Abadi seperti merasakan sebuah usaha keras berbalut ketekunan. Siti Mariam bersama suaminya merintis produksi seperti jahe instan, gula semut aren, wedang uwo, gurenja, jateku atau jahe, temulawak, kunyit, dan kopi bubuk robusta. Saya fokus untuk produk olahan rempah. Jadi produk saya itu terdiri dari 1 jahe instan, 2 jateku, 3 wedang ungu, 4 gurenja, dan kami ada gula semut aren dan kopi bubuk robusta. Sejarah awal berdirinya Vista Abadi adalah ketika saya masuk di awal berumah tangga itu suami terkena hepatitis. Kami mencoba merebus kawan namanya Omikron. Nah, saya bawa ke Lampung, saya modifikasi di sini, saya kasih nama yang lebih kekinian, jadi jahe instan yang dikenali oleh masyarakat. Dan alhamdulillah saya berdiri dari tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 9 tahun. Kami berproses untuk produk olahan rempah ini karena kami tertarik dengan olahan rempah karena begitu melimpahnya rempah di Pesawaran ini belum terolah dengan maksimal. Nah, karena saya tertarik dengan bidang rempah, saya juga mengedukasi ke petani untuk bagaimana menanam rempah dengan cara yang baik dan penanganan pasca panen agar petani mendapatkan harga yang lebih bagus untuk pasca panen. Produk saya jahe itu sudah berizin. Pertama udah mulai dari ada NIB, ada PIRT, ada halal, ada BPOM. Nah, sekarang lagi proses HACCP khusus untuk produk jahe instan. Kenapa saya fokuskan ke jahe instan? Karena jahe instan itu jadi produk unggulan CV Vista Abadi. Secara kebetulan juga sudah masuk ke Korea dari mulai tahun 2021 hingga saat ini.
produsen itu kita harus satu memperhatikan untuk legalitas usaha, karena perizinan itu salah satunya bukti komitmen kita, tanggung jawab kita kepada konsumen. Kalau hanya kita ngikutin pelatihan tanpa adanya implementasi pelaksanaan di perusahaan kita sebagai pengolah olahan yang siap saji atau siap untuk dikonsumsi, itu berarti kita belum melaksanakan proses-proses itu sendiri yang diinginkan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Kabupaten Pesawaran, juga Bapak Bupati, Bapak Bupati Ramadana yang selalu membina dan selalu menjadikan produk Vista ini sebagai produk unggulannya Pesawaran. Supportnya baik pelatihan, perizinan, atau ini semuanya di Pesawaran itu baik. Bahkan untuk perizinan di Dinas Satu Pintu Pesawaran itu is the best. Seluruh produksi di bawah bendera Vista Abadi ini menggunakan bahan-bahan premium. Kini, sudah banyak orang dan pihak yang mengenal produk ini sebagai produk berkualitas wahid. Bahkan produksinya sudah mengikuti standar higienitas. Hal ini sesuai dengan pembinaan dan standar operasional produksi serta permintaan pasar. Vista Abadi merupakan salah satu produk kebanggaan Kabupaten Pesawaran karena turut melibatkan petani sebagai pemasok bahan baku utama yang berkualitas. Kini, sesuai dengan komitmen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran, baik produksi IKM dan UMKM dari jenis kerajinan dan makanan telah mampu membuat bangga tak hanya bagi Kabupaten Pesawaran, namun juga Provinsi Lampung dan negara Indonesia.
Keberadaan IKM dan UMKM ini mampu memberikan manfaat lebih baik bagi warga sekitar sebagai tenaga kerja hingga petani sebagai pemasok bahan baku. Jayalah IKM dan UMKM Kabupaten Pesawaran. Maju dan sejahteralah masyarakat Kabupaten Pesawaran.